Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ralat dulu pernah disampaikan di majelis ini, jumlah nabi itu ada 124.000, rasulnya ada 315 rasul. Waalaikumsalam. Jadi dulu pernah disebutkan, saya sebutkan nabi-nabi itu jumlahnya 124.000, rasul yang Allah utus itu 315 orang. Di sini dalam kitabnya Syekh bin Baz rahimahullah taala Bayan Tauhid, kitab kecil, beliau menjelaskan hadis al-anbiya mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan wa rusulu salasumiyah wa salasati asyara wa salasata asyara wa fi riwayatin Abi Umamah salasumiyah wa khamsata asyara walakinnahuma hadisani dhaifani inda ahlil ilmi. Akan tapi hadis yang menyebutkan jumlah nabi itu 124.000, sedangkan rasul itu 315, dalam riwayat lain 313. Keduanya itu hadisnya dhaif menurut ahlul ilmi. Walau masyawaitu walakinnaha dhaifatun aidon. Kedua hadis di atas itu memiliki hadis-hadis penguat, akan tetapi penguat-penguatnya juga dhaif. Wa fi ba'diha anna qala alaihi salatu wasalam alfu nabiyyin fa aktsar. Dalam sebagian riwayat Nabi alaihi salatu wasalam bersabda 1000 nabi lebih. Wa fi ba'diha anal anbiya'a salah satu alafin. Dalam sebagian riwayat sesungguhnya nabi-nabi itu 3.000. Wa jami'ul ahadithi fi hadzal babi dhaifatun, dan semua hadis-hadis dalam bab ini dhaif. Bal ada Ibnul Jauzi, bahkan Ibnul Jauzi menganggap hadis Abi Dzar minal maudhu'ati, hadisnya Abu Dzar yang menyebutkan lafaz 124.000 termasuk hadis yang maudhu'at. Apa maudhu'at? Palsu. Wal maksud annahu laisa fi adadil anbiya'i war rusuli khabarun yu'tamadu alaihi. Maksud tulisan ini adalah tidak ada khabar tentang jumlah nabi-nabi dan rasul, khabar yang dijadikan sandaran. Fala ya'lamu adadahum illallah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang mengetahui jumlah nabi-nabi dan rasul kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahum jamun wafirun, akan tetapi jumlah mereka sangat banyak. Qasallahu alaina akhbara ba'dihim, Allah mengkisahkan kepada kita khabar-khabar sebagian mereka. Walam yakusu alaina akhbarul ba'di al-akhar, dan Allah tidak mengisahkan kepada kita khabar-khabar sebagian mereka yang lain. Li hikmatihi al-balighah jalla wa ala, karena ada suatu hikmah yang sangat jelas.
Wal faidatul utsma, dan faedah yang paling agung, an narifa, kita mengetahui annahum jami'uhum da'au ila tauhidillah, mereka semua nabi-nabi dan rasul itu semuanya mengajak umat manusia, mengajak untuk mentauhidkan Allah wal ikhlasi lahu subhanahu wa ta'ala, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum da'au umamahum ila dzalika, dan sesungguhnya mereka menyeru umat-umat mereka pada yang demikian itu. Wa minhum man qabila hadhihi da'wah, maka di antara mereka ada yang menerima dakwah ini. Wa minhum man raddaha, dan di antara mereka ada yang menolak dakwah ini. Wa minhum man lam yattabi'hu illa al-qalilu, dan di antara mereka ada nabi yang tidak mengikuti nabi tersebut kecuali sedikit sekali. Wa minhum man lam yujibhu ahadun bil kulliyah, dan di antara nabi-nabi dan rasul ada yang tidak ada di antara nabi-nabi dan rasul ada yang tidak memiliki pengikut satu orang pun. Kama akhbara bidzalika nabiyuna Muhammad alaihi salatu wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkannya. Ya. Berarti dulu salah ya. Diralat iki mau hadise dhaif. Yang mengatakan sahih ya sahih, yang menganggap dhaif dhaif. Allahu a'lam. Kembali ke kitab sampai bab larangan banyak bersumpah. Maja fi kasratil halif. Halaman 416. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usaymitun zanin wa a'ilun mustakbirun wa rajulun ja'alallahu bidu'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi, rawahu at-Tabarani bisanadin sahihin. Dari Salman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, salah satun, ada 3 golongan manusia, la yukallimuhumullahu, yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, walahum, dan bagi mereka adzabun alimun, siksa yang sangat keras. Adzabun alimun itu maknanya wal adzab alladzi yakhlusu ila qulubihim waja'uhu, suatu siksa yang rasa sakitnya itu terasa sampai ke dalam hati. Itu adzab alimun, sebuah siksa yang sakitnya terasa sampai ke hati. Golongan yang pertama, usaymitun zanin, seorang yang sudah beruban, dia berzina, yang berzina. Yang pertama, usaymitun zanin, seorang yang beruban, sudah beruban, yang berzina. Yang kedua, ailun mustakbirun, yang kedua seorang yang fakir, dia sombong. Yang ketiga, warajulun ja'alallahu bidu'atahu, seseorang laki-laki yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yashtari illa biyaminihi, dia tidaklah membeli kecuali dengan sumpahnya. Wala yabi'u illa biyaminihi, dan dia tidak menjual juga kecuali dengan sumpahnya. Lafadznya itu riwayat Imam Tabarani. Kalau yang di Sahih Muslim, 3 orang yang mendapatkan ancaman siksa tersebut dari hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam qala salah satun la yukallimullahu yaumal qiyamah, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang keras.
Qala faqara'ah Rasulullah alaihi salatu wasallam salasa mirarin. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengulangnya 3 kali. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Mereka rugi, gagal dan rugi. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannan wal munafiq sil'atau bil khalifi al-kadhib. 3 kelompok dalam riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah al-musbil, seorang yang musbil. Apa musbil? Isbal. Isim fa'ilnya. Yang kedua al-mannan, seseorang yang memberi kemudian diungkit-ungkit. Wal munafik sil'atau, dan seseorang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Kata pensyarah, penjelasan pensyarah at-tarajimu Salman. Salman itu la'alau Abu Abdillah. Beliau adalah Abu Abdillah Salman al-Farisi. Asluhu min Asbahan au Roma Hurmus. Aslinya dari Asbahan. Roma Hurmus apa Mas Alvin? Kota Hurmus. Al-Hadramaut. Roma Hurmusi, oh ya. Roma Hurmusi. Aslu min Asbahan. Jazakumullah khairan. Asalnya dari Asbahan atau Roma Hurmus. Dari kota Asbahan atau kota Roma Hurmus. Aslama ingda kudumin Nabi alaihi salatu wasallam al-Madinata. Beliau masuk Islam ingda kudumin Nabi alaihi salatu wasallam al-Madinata, ketika Nabi alaihi salatu wasallam tiba di kota Madinah. Beliau mendengar tentang kedatangan Nabi pas berada di atas pohon kurma. Wa syahida al-Khandaq. Beliau menyaksikan perang Khandaq wa ghairuha, dan perang lainnya. Wa tufiya sanata sitin wa salasin radhiyallahu anhu. Beliau diwafatkan tahun 36 Hijriah. Kemudian lafaz la yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah memiliki sifat kalam. Kalamnya Allah laisa kamitsli syai'un. Tidak seperti kalamnya makhluk, dan juga tidak mengharuskan Allah itu memiliki alat-alat untuk berbicara seperti makhluk, seperti manusia, seperti mulut, gigi, lidah atau tenggorokan. Tidak seperti itu. Hadza wa'idun syadidun fi haqqihim. Ini adalah ancaman yang syadidun, sangat keras, fi haqqihim, bagi mereka. Li'annahu subhanahu yukallimu ahlal iman. Karena sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala yukallimu, akan berbicara kepada ahlul iman, orang-orang yang beriman. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Ai la yusni alaihim, Allah tidak akan memuji mereka. Wala yutahhiruhum, dan Allah tidak akan membersihkan mereka min danasid dzunub, dari kotoran-kotoran dosa. Walau adzabun alim, dan bagi mereka adzabun alim mujiun, yang menyakitkan. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka lamma adzuma dzanbuhum, ketika dosa-dosa mereka itu besar, adzumat uqubatuhum, maka besar pula siksa yang akan mereka dapatkan. Kelompok yang pertama Usaimitun, tasghiru asmata, bentuk tasghir dari asmata. Wa huwa alladhi fi sya'rihi syamatun, yaitu seorang laki-laki yang di rambutnya ada syamatun, ay syaibun, ada uban. Wa suhira li tahqiran lahu, ditazkir sebagai bentuk peremehan pada dia.
Zanin ay yartakibu fahisyata zina ma'akibari sinnihi. Yartakibu fahisyata zina, yang dia melakukan kekejian dosa zina padahal usianya sudah tua. Dia melakukan dosa zina padahal usianya sudah tua. Wa ailun mustakbirun, seorang fakir yang sombong. Al-ail al-fakir. Ail adalah al-fakir, seorang yang fakir. Yatakabbaru ma'a'annahu fakirun, dia itu yatakabbaru sombong ma'a'annahu fakirun, padahal dia itu seorang yang fakir. Wal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, dan yang namanya sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Lafaz ja'alallahu bidha'atahu, dia menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ja'ala al-khalifa billahi bidha'atan lahum, dia menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai barang dagangannya. Likasrati istimalihi fil bai'i wasyira, karena dia terlalu sering menggunakan ketika menjual dan membeli. Al-mana al-ijmaliyu, makna secara umum, yukhbiru alaihi salatu wassalam, beliau alaihi salatu wassalam yukhbiru, mengkhabarkan, an salasati asnafin, dari 3 kelompok. Minal usati, dari orang-orang yang bermaksiat, yu'aqabuna asyaddal uqubati, mereka akan diiqab, disiksa dengan siksa yang paling keras. Li syana'ati jaraimihim, karena syana'ati jaraimihim. Apa terjemahnya? Syana'ati jaraimihim. Syana'ah jelek, jaraim kriminal. Jadi ini karena jeleknya kejahatan mereka. Yang pertama, ahaduhum man yartakibu fahisyata zina, seseorang yang melakukan dosa zina, kekejian dosa zina. Man yartakibu fahisyata zina, seseorang yang melakukan kekejian dosa zina, ma'akibari sinihi, padahal usianya sudah tua. Lianna, karena sesungguhnya da'iyal maksiati, pendorong untuk melakukan maksiat, do'ifun fi haqqihi, sudah sangat lemah bagi seseorang yang sudah tua. Fadalla, maka itu menunjukkan ala annal hamila lahu ala zina mahabbatul maksiyati wal fujur. Maka yang demikian itu menunjukkan ala atas annal hamila, yang mendorong lahu baginya ala zina, untuk melakukan dosa zina, mahabbatul maksiyati wal fujur, adalah kecintaan dia, kesukaan dia atas maksiat dan kefajiran. Wa in kana zina qabihan, meskipun zina itu sesuatu yang buruk, min kulli ahadin, bagi siapapun, fa wa min nadza asaddu qubhan, maka seorang yang sudah beruban melakukan zina, fa wa min nadza asaddu hubban, maka seorang yang sudah beruban melakukan zina, dia itu buruknya sudah keterlaluan. Itu yang pertama, usaimitun zanin, seorang yang beruban dia melakukan zina. Berarti kalau muda semangatnya jahano, pendorongnya masih kuat. Terus bagaimana dengan sabda Nabi SAW, dengan fenomena yang ada di sekitar kita? Nabi SAW mengatakan, ayyum ra'atin istatarat famarat salal qaumi liyajidu rihaha faya zaniyatun.
Ayum ra'atin, perempuan mana saja istaktarat, dia memakai wangi-wangian. Famarat salal qaumi, kemudian dia melewati suatu kaum liyajidu rihaha, agar kaum tersebut mendapatkan wanginya dia. Fa yazaniyatun, maka dia adalah seorang pezina. Dan sekarang ini perempuan-perempuan yang di sekitar kita itu seringnya memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Dapat ancaman ini apa ndak? Pakai minyak wangi tujuannya apa? Dak anjen dilewati wong lanang ben mambu wangi nih ta. Dak dihukumi Nabi alaihi salatu wasallam sebagai zaniatun. Apa mana sing cah sekolah-sekolah iku? Ana sing cah sekolah sing ora wangi-wanginan. Bukan hanya minyak wangi apa? Kita pengalaman ini. Apa? Make up berserta pelengkapannya. Itulah keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan merasa aman nek suatu ketika nek awan dhewe ana musibah ujug-ujug ana gempa tanah yang merekok. Karena fitnah itu tidak menimpa orang-orang zalim terkhusus orang-orang zalim tak. Tentang zina. Apalagi zina sekarang ini, masya Allah, sangat mudah untuk diakses pakai media sosial. Ada kuota, ada wifi, bisa pokoknya. Gak kenal Allah, maka dia bisa mengakses sekehendak hati tanpa merasa malu. Itu yang pertama. Yang kedua, fakirun yatakabbaru 'alan nas. Seorang fakir yatakabbaru 'alan nas, yang merasa sombong atas manusia. Wal kibaru, dan kiber sombong, wa in kana qabihan min kulli ahadin, meskipun sombong itu qabih, suatu yang buruk, min kulli ahadin, bagi siapapun, lakinna al-faqira laisa lahu minal mal, akan tetapi seorang fakir itu laisa lahu minal mal, tidak ada di sisinya harta, ma yada'uhu ilal kibri, yang harta tersebut bisa mendorong dia untuk sombong. Fastikbaruhu ma'a adami da'i ilaihi yadullu ala annal kibra tabi'atun lahu. Maka istikbaruhu, kesombongan dia, ma'a adami da'i, padahal dia tidak memiliki alat pendorongnya untuk sombong, yadullu, hal tersebut menunjukkan ala annal kibra, bahwasanya kesombongan tabi'atun lahu, adalah tabiatnya dia. Fakir sombong, ancamannya tidak akan diajak bicara Allah, tidak dibersihkan, dan mendapatkan siksa yang keras. Berarti kalau seseorang memiliki Fortuner atau Alphard terus sombong, kayak Qarun. Sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Apa yang disombongkan? Mobilnya Fortuner, Pajero, atau Alphard. Kalau terlihat dari jauh kan tidak tahu mereknya orang itu. Contohnya, kita itu naik pesawat, terus yang di bawah itu ada lampu mobil-mobil banyak. Bisa dibedakan mana yang Avanza, mana yang Espas, mana yang Pajero? Tidak bisa dah. Semuanya sama toh, kita ono lampune ngono wae. Yang terakhir, man yaj'alu al-halifa billah bidoatan lahu, seseorang yang menjadikan sumpah terhadap Allah bidoatan, sebagai barang dagangannya lahu, baginya. Yuksiru min istimalihi, dia memperbanyak menggunakan sumpah fil bai'i wasyira'i, ketika dia menjual dan membeli. Fayam ta'inu ismallahi, maka dia menghinakan nama-nama Allah, menghinakan nama Allah. Wa yaj'aluhu wasilatan, dan dia menjadikan nama Allah wasilatan sebagai sarana
liktisabil mali, untuk mendapatkan harta. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab. An-nafi at-tadhira, dalam hadis di atas at-tadhir ada peringatan. Min kasratil halifi fil bai'i wasyira'i, dari banyaknya bersumpah dalam menjual dan membeli. Ma yustafadu minal hadits, yang pertama at-tadhiru min kasrati isti'malil halifi fil bai'i wasyira', peringatan dari memperbanyak menggunakan sumpah ketika menjual dan membeli. Wal hasu ala taukiril yamin, dan dorongan untuk taukir. Apa taukir? Nek wakoro tenang, nek taukir oh Mas Alvin. Dan dorongan untuk memuliakan sumpah. Ikhtiram, memuliakan. Nek taukir terus artinya beda, memuja-muja. Yang pertama apa? Dan dorongan untuk memuliakan sumpah, dan taukir memuliakan, ihtiram mengagungkan. Walhasu ala taukiril yamin wa ihtirami asma'illahi subhanahu wa ta'ala, dan dorongan untuk memuliakan sumpah dan mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isbatul kalam lillah, penetapan sifat kalam bagi Allah. Wa anau, dan sesungguhnya dia yukalimu man ata'ahu, dia akan berbicara kepada man ata'ahu, siapa saja yang ata'ahu mentaati dia. Wa yukarimuhu bidzalika, dan dia Allah akan memuliakan orang yang taat tersebut dengan kalam tersebut, dengan berbicara kepadanya. Aja dibayangno ya kalame Allah kayak kalame makhluk. Yang ketiga, atadhiru min jarimatiz zina, peringatan dari jarimah, kriminal, dosa zina. La siyama min kabirisin, terlebih lagi dari orang-orang yang sudah tua umurnya. Yang terakhir, at-tadhiru minal kibri, peringatan dari sombong. La siyama fi haqqil fakir, terlebih lagi bagi orang-orang yang fakir. Kesimpulannya apa Mas Hamdan? Di sini Hamdan. Kesimpulannya peringatan dari sombong. Iki mau sing paling guri. Sing cilik. Lah mosok ngono to sing gundure lali cah. Mas juga. Yo. Allah tidak akan mengajak bicara pada 3 golongan. Usaimitun zanin, terus fakir sombong, dan seorang yang suka bersumpah ketika jual beli. Terus apa Mas Handi? Wis dijawab kabeh. Wala yang dzuru ilaihim, dan Allah tidak akan gak ana lafadz yang dzuru ilaihim ya. Tidak ada di sini ya. Kalau di Sahih Muslim, wala yang dzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau ini memaknai wala yang dzuru ilaihim, maknanya yu'ridu anhum, Allah akan berpaling dari mereka. Jadi ini kesalahannya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam masalah sifat-sifat Allah. Nadhara dimaknakan yu'ridu anhum. Wa nadharu subhanahu wa ta'ala li ibadihi, dan penglihatan nadharnya Allah kepada hamba-hambanya maknanya adalah rahmatnya, wa lutfuhu bihim, dan lutfu kelembutan. Jadi beliau memaknai nadhar dengan rahmat Allah dan kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Dalam masalah sifat-sifat Allah, beliau salah. Allah ta'ala alam.
sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.